wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini kami akan menampilkan sebuah materi pembelajaran, yaitu dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Dan sebelum kita masuk ke videonya, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Rafifa Jarika dan teman saya Sonia Amanda. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa di komen, like, and subscribe. Dan jangan di skip ya guys, karena ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Tonton terus. Thank you for watching. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah usaha memberikan bimbingan dari akar kebudayaan bangsa itu sendiri terhadap seluruh warga negaranya, sehingga terbentuklah warga negara yang berpengetahuan, berkependidikan, bermental yang tinggi, berakhlak mulia, bertanggung jawab, siap mengembangkan amanat, meneruskan perjuangan bangsa yang dipikulkan kepadanya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada dasar konstitusional. Pendidikan nasional Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai warga hukum, dan oleh karenanya Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sebagaimananya yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 13 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. Yang ketiga, ada dasar operasional. Salah satu dasar operasional daripada pendidikan nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional menerangkan, Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar atau asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila. Yang keempat ada dasar sosial budaya. Pendidikan merupakan suatu atau alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan suatu alat mewariskan kebudayaan itu sendiri. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosial budayanya sendiri, dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut. Nah, kita masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari zaman kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan. Dengannya, sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti dan luhur, dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi. Dapat memberikan hubungan yang baik antar sesama manusia dan dengan lingkungannya. Sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, berkesanggupan membangun dirinya dan masyarakat. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tugas tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Selanjutnya, ada hak-hak tenaga kependidikan. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kinerja. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keempat, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, serta sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undang. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan yang terakhir, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, ada kewajiban tenaga kependidikan, yaitu kewajibannya ada yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan kesimpulannya yaitu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, pendidik itu merupakan tenaga kependidikan, tetapi tenaga kependidikan belum tentu pendidik. Nah, jadi itulah materi yang kita berdua sampaikan tentang pendidikan nasional. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, terutama yang belajar di rumah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Dan walaupun kalian berpuasa, tapi tidak boleh bermalas-malasan, tetap semangat. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu di negara kita. Amin. Sekian dulu video dari kami. Kalau kalian suka jangan lupa like dan comment, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.